warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Alvifa, Marketing Manager dari perusahaan Awalan Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan produk yang akan kami launching dengan nama Morina. Morina sendiri merupakan moring ngena. Yang banyak kita biasanya lihat atau kita temui di daerah Priangan, Garut, Tasik, Ciamis. Lalu ngena sendiri merupakan bahasa Sunda dari enak. Jadi kami ingin mengkomunikasikan kepada pembeli bahwa bahkan sebelum pembeli ini membeli produk kami, produk yang nantinya akan mereka beli ini adalah moring yang sangat enak. Jadi kami sudah memberikan komunikasi terlebih dahulu bahwa nantinya moring ini atau produk yang nantinya mereka beli ini jaminan rasanya itu enak. Lalu agenda yang akan kita bahas yaitu latar belakang pembuatan dari pendirian produk Morina ini, lalu gambaran produknya, aspek pemasaran, analisis SWOT, dan analisis 4P, serta aspek keuangan dari proses produksi. Latar belakang. Apa yang melatar belakangi kami untuk membuat produk Morina ini? Yang pertama, karena masyarakat kita sangat menyukai cemilan. Kita melihat ketika masyarakat itu mungkin makan makanan berat 3 hari, sehari itu hanya 3 kali gitu ya. Namun ketika mereka ditawarkan makanan ringan, mereka bisa memakannya berkali-kali di waktu luang yang mereka miliki. Maka dari itu kami melihat di sini ada peluang yang sangat besar sekali, sehingga kami akhirnya memutuskan untuk membuat produk ini. Lalu alasan atau latar belakang yang kedua ini adalah ternyata teman-teman di Kabupaten Garut kami melihat banyak sekali penjual moring, namun penjualan dari moring ini masih kurang inovatif. Kurang inovatifnya itu dari mana? Baik dari segi variannya maupun dari kemasannya. Sehingga pembeli ketika melihat produk moring ini tidak ada ketertarikan untuk membeli produk. Maka dari itu kami memodifikasi moring ini dengan menjualnya dengan varian-varian yang lebih banyak dan juga dengan varian rasa yang lebih banyak dan juga kemasannya yang lebih kekinian, yang lebih baru, yaitu menggunakan standing pouch. Lalu latar belakang yang ketiga itu adalah di Bogor penjual moring ini masih sedikit, tetapi peminatnya banyak. Jadi sebelum membuat produk ini, kami melakukan beberapa kali survei kepada rekan-rekan terdekat kami gitu. Jika apa snack yang banyak disukai namun sangat sulit didapatkan. Ternyata dari survei yang kami lakukan ini, mereka mengatakan mereka sangat menyukai moring. Namun moring sendiri di Bogor sangat sulit karena penjualnya masih sedikit. Maka dari itu, karena adanya peluang ini, kami memutuskan untuk memproduksi moring ini yang berpusat di Bogor, sehingga nantinya masyarakat dapat terfasilitasi ketika mereka ingin membeli moring gitu ya, tidak usah jauh-jauh ke Garut, mereka bisa membelinya di Bogor. Lalu untuk gambaran produknya ini adalah kami menggunakan bahan bakunya dalam moring yang sudah siap jual, namun masih kurang inovatif dari segi rasa maupun kemasannya. Nanti moring ini kami buat dengan 4 rasa, barbecue balado, asin gurih atau original, dan pedas dahsyat. Lalu kami kemas ke dalam standing pouch. Yang kita ketahui standing pouch ini sedang banyak digandrungi oleh pebisnis UKM, sehingga lalu harga dari kemasannya ini pun tidak begitu besar. Makanya nantinya moring ini akan kami kemas ke dalam standing pouch yang nanti di depannya ini akan kami tempelkan stiker kemasan kami beserta informasi produk. Lalu selanjutnya adalah aspek pemasaran. Dari aspek pemasaran ini,
ada segmen, kami memperhatikan 3 aspek, yaitu segmentasi pasar, targeting pasar, dan situasi persaingan. Nah, segmentasi pasar sendiri ini segmentasi pasar dari produk kami ini adalah pada semua kalangan. Karena kenapa? Karena snack ini tidak melihat pada batas usia, batas gender, batas gender gitu. Jadi semua kalangan sangat menyukai snack. Maka dari itu segmentasi pasar kami ini adalah kepada semua kalangan. Namun targeting pasar kami fokuskan mulai dari anak-anak yang bersekolah di bangku sekolah SMA sampai kepada orang tua, kurang lebih umurnya sekitar 40-50 tahun. Karena kita ketahui moring ini adalah stick yang teksturnya keras gitu ya. Jadi kalau misalkan kami menargetkan pembelian kepada orang tua yang sudah tua gitu ya, ditakutkan kasihan kepada orang tuanya karena produk yang kami hidup ini memerlukan gigi yang kuat gitu ya. Ataupun kenapa kita tidak menjual kepada target pasar kita kepada anak yang lebih muda gitu, karena pertama harga pasaran kami ini sesuai dengan target kami, yaitu anak sekolah di bangku SMA dan sampai orang tua. Kalau kami menargetkan kepada anak dari anak SD atau SMP, uang saku yang mereka punya ini tidak mencukupi jika mereka akan membeli produk kami, karena kan biasanya anak SD atau anak SMP itu lebih menyukai jajanan yang murah meriah namun mengenyangkan. Lalu targeting pasarnya itu tentunya di kota dan Kabupaten Bogor, karena proses produksi produk kami adalah berpusat di kota dan Kabupaten Bogor. Lalu untuk aspek persaingan sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di kota Bogor ini, di Kabupaten Bogor ini penjual moring masih sedikit, namun peminatnya banyak. Maka dari itu kami melihat dari situasi persaingan ini bahwa kami memiliki peluang yang lebih besar untuk menjual produk Morinah ini. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk kekuatannya sendiri, bahan bakunya mudah didapat. Tadi dikatakan bahwa di Garut ini banyak sekali penjualnya, jadi tidak akan ada ketakutan bahwa produk ini akan sulit didapat gitu ya. Bahkan mungkin kalau tidak ke Garut, di Shopee itu banyak sekali penjual yang sudah menjual produk moring siap jual ini dengan harga yang murah juga gitu ya. Jadi sangat mudah sekali produk ini didapat, tidak perlu sulit untuk mencarinya. Lalu produk yang kami jual ini variatif, kami dapat rasa yaitu balado, barbecue, asin gurih original, dan pedas dahsyat. Lalu kelemahan dari bisnis kami ini adalah modal yang kami miliki masih kecil dan belum adanya pengalaman dalam bisnis makanan ringan ini. Jadi nanti produk yang nantinya dihasilkan itu masih sedikit karena modal yang kami miliki masih kecil. Namun nanti mungkin seiring berjalannya waktu, produk yang dijual pun akan semakin meningkat, modalnya pun akan bertambah dan menjadi lebih besar peserta, sehingga proses produksinya pun akan lebih tinggi daripada proses produksi pertama kali. Lalu kesempatannya itu banyaknya konsumen dan sedikit pesaing. Tadi sudah saya katakan bahwa di Bogor ini banyak sekali konsumen pembeli yang sangat menginginkan moring, tapi mereka sangat sulit untuk mendapatkannya gitu, karena masih sedikitnya penjual dari moring ini. Maka dari itu peluang ini kami ambil, akhirnya kami menciptakan produk moringnya dan dijual berpusat kepada penjualan di kota dan Kabupaten Bogor. Lalu ancamannya adalah perubahan pasar dan harga bahan baku. Perubahan pasar ini adalah mungkin saat ini penjual dari moring ini sedikit, mungkin nanti di tahun-tahun yang akan datang penjual moring di kota dan Kabupaten Bogor ini akan meningkat. Nah, itu adalah ancaman terbesar kami.
Namun kami sudah memberikan gambaran bahwa memang nantinya akan bertambah penjual mooring di kota dan kabupaten Bogor, tetapi kami akan membuat produk mooring kami ini lebih unggul dengan cara menjadi top main pembeli ketika mereka ingin membeli mooring itu. Sebelum kepada penjual-penjual yang lain, mereka akan langsung mengingat produk kami, karena produk kami adalah salah satu produsen yang menjual mooring ini di Kota Bogor dengan kemudahan. Jadi nanti kami akan menjual di Shopee juga, di media sosial yang kami punya, ataupun di beberapa tempat-tempat lainnya. Lalu harga bahan baku. Kita ketahui nanti di 2022 ini, pajak PPN ini akan meningkat. Nah, kami memprediksi mungkin ada kemungkinan bahwa bahan baku yang nantinya akan dijual ini pun akan meningkat. Nah, solusi yang kami miliki adalah dengan mengurangi porsi dari isi produk kami ataupun menaikkan harga dari produk yang nantinya kami jual. Lalu analisis 4P-nya itu ada produk, promosi, price atau harga, place, dan atau tempat. Produknya ini adalah mooring dengan aneka rasa yaitu barbecue, balado, pedas dahsyat, original, atau asin gurih. Lalu promosinya itu dengan metode MTM di media sosial. Jadi karena produk kami masih baru, jadi kami langsung mendatangi kepada target sasaran pasar kami. Kami langsung mendatangi mereka, menawarkan produk kami, menjelaskan bahwa apa itu Morina, lalu apa keunggulan Morina kepada calon-calon pembeli dari Morina itu sendiri. Namun nanti ketika para pembeli sudah membeli produk kami, di situ kan mereka akan melihat stiker produk kami. Di situ ada informasi-informasi di mana jika mereka ingin membeli produk mereka lagi, mereka bisa memesannya terlebih dahulu melalui media sosial kami, lalu nanti kami akan proses dan kami jual secara online. Namun untuk penjualan pertama ini kami akan lebih memusatkan kepada penjualan MTM. Itu mouth to mouth, langsung kepada sasaran pembelinya. Lalu untuk harganya sendiri, satu kemasan itu kami akan jual dengan harga 7.000. Kenapa 7.000? Karena kalau kami jual dengan harga 5.000, proses produksi yang kami lalui ini kami tidak akan mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan untuk 10.000, untuk produk yang baru sekali diperkenalkan kepada masyarakat gitu ya, 10.000 itu kami menganggapnya sebagai harga yang cukup tinggi, sehingga ditakutkan nantinya masyarakat ketika baru melihat harganya ini sudah urung untuk membeli produk kami. Maka dari itu kami mengambil jalan tengah, yaitu menetapkan harganya dengan harga 7.000, satu kemasan itu 7.000. Kalau untuk pricing itu di media sosial dan Car Free Day. Car Free Day ini adalah ketika penjualan dengan metode NTM. Kita langsung menyasar kepada sasaran pembeli. Namun nanti ketika pembeli sudah menyukai produk kami dan ingin membelinya lagi, kami arahkan kepada media sosial yang kami miliki. Lalu ada aspek keuangannya. Modalnya ini bersumber dari modal pribadi sebesar 300.000, lalu pengeluarannya itu untuk bahan baku itu 150.000 untuk mooring yang langsung jadinya, lalu untuk bumbu variannya itu kita mengeluarkan 30.000, lalu kemasan untuk standing coach itu 25.000, stikernya itu 20.000, sehingga totalnya itu 225.000. Dan biaya operasional dari pembelian bahan-bahan produksi tersebut adalah 20.000. Sehingga nantinya keuntungan yang akan kami dapatkan itu biaya produksi ditambah operasional sebanyak 245.000 dan penjualan satu kemasannya itu 7.000. Jadi dari bahan baku 150.000 ini akan menghasilkan 45 kemasan, sehingga 45 kemasan dikali 7.000 adalah 315.000. Maka nanti laba yang akan kami dapatkan 315 dikurangi 245.000 adalah sebanyak 70.000. Demikian gambaran dari produk yang akan kami jual. Nanti di sini ada stiker khusus produk kami,
Lalu standing pouch di sini akan aman karena standing pouch ini kedap dengan udara sehingga nanti mooring yang kami jual pun tidak awet gitu. Baik, mungkin rekan-rekan sekian presentasi dari produk kami Morina. Jika sekiranya ada rekan-rekan yang berniat untuk menjadi reseller, kami sangat membuka sekali kepada rekan-rekan semua. Mungkin bisa menghubungi kami di 082128466573 atau di email kami morina@gmail.com atau bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Morina Official. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nada Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.